Oke, sudah record. Intan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama mata kuliah kimia analitik dan anorganik secara daring. Belum bisa secara luring karena memang kondisi keadaan yang tidak kita inginkan. Namun kita tetap bersyukur kita semua diberikan kesehatan. Nah, hari ini pertemuan keempat kita, Bu Intan akan share screen materi PowerPoint yang Bu Intan buat dan sebenarnya sudah Bu Intan upload di dalam e-learning. Nah, kalau kalian pernah mendengar, bagi yang dulu duduk di bangku SMA, yang masuk ke jurusan IPA, mungkin sudah pernah tahu dan pernah mendengar lah paling tidak asam atau basa. Kaitannya dengan pH. Kan? Nah, hari ini Bu Intan akan membahas bukan secara detail, tapi hanya kalian tahu dan paham apa itu teori asam dan basa yang memang masuk ke dalam teori kimia kita. Nah, Bu Intan slideshow dulu ya. Oke, teori asam basa. Teori asam basa ini merupakan teori yang menjadi dasar juga dalam dasar kimia dasar ya, secara teori. Nah, teori asam basa ini kalau kalian membaca di slide Bu Intan ada teori dua bapak peneliti yang berkaitan dengan teori asam basa, yakni Arrhenius, Pak Arrhenius, dan yang kedua adalah Bapak Bronsted-Lowry. Ya. Ini harusnya kurang N ya, Bronsted-Lowry. Jadi ada dua peneliti yang berbicara mengenai teori asam dan basa yang berhubungan. Sebenarnya ada beberapa peneliti yang membahas mengenai teori asam basa. Yang saling terkait adalah teori kedua orang ini, yaitu kedua peneliti Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Bu Intan beri part 1 karena minggu depan ada teori asam basa di part kedua yang membahas mengenai teori Lewis. Jadi, yang Bu Intan kotak merah ini, kita akan bahas minggu ini teori Arrhenius dan teori Bronsted-Lowry, dan minggu depan Bu Intan akan membahas mengenai teori Lewis. Kenapa nggak jadi satu sekalian, Bu? Karena teori Lewis ini sedikit berbeda dengan dua teori di atasnya. Jadi, minggu ini kita hanya membahas teori Arrhenius dan Bronsted-Lowry yang saling terkait, dan minggu depan kita akan membahas teori Lewis. Kalau teori pelarut dan Luxplot tidak termasuk, karena di sini akan kita fokuskan ke asam basa yang berhubungan dengan teori asam basa adalah dari tiga peneliti ini. Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Oke, kita bahas mengenai teori Arrhenius. Bapak Arrhenius ini bernama Svante August Arrhenius, ilmuwan Swiss, yang pada tahun 1884 mengemukakan teori asam basa yang pertama kali. Jadi Bapak ini pencetus atau pelopornya yang mengemukakan teori asam basa pertama kali pada tahun 1884. Bapak Arrhenius ini mengemukakan bahwa teori asam dan basa yang pertama kali itu bunyinya seperti ini. Asam adalah senyawa yang melepaskan H+ di dalam air. Bu Intan ulangi, asam adalah senyawa yang melepaskan H+, ya, ion H+, di dalam air. Contohnya ada HCl. HCl dari persamaan
H+ ditambah Cl- dan HNO3 merupakan persamaan dari H+ plus NO3-. Nah, itu asam ya. Jadi asam, Bu Intan ulangi sekali lagi, asam adalah senyawa yang melepaskan H+ di dalam air. Contohnya HCl dan HNO3. Sedangkan basa adalah senyawa yang melepaskan OH- di dalam air. Ya, kalau asam tadi melepaskan H+, kalau basa melepaskan OH- di dalam air. Contohnya ada NaOH yang berasal dari persamaan Na+ plus OH-, karena melepaskan OH- ya, ada OH- di dalamnya. Dan contoh lagi NH4OH merupakan persamaan NH4+ plus OH-. Nah, namun teori dari Bapak Arrhenius ini punya kelemahan, hanya berlaku untuk larutan di dalam air saja. Jadi ada kelemahan dari teori Arrhenius, yaitu hanya berlaku dalam larutan air saja. Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau asam adalah senyawa yang melepaskan H+ di dalam air, kalau basa senyawa yang melepaskan OH- di dalam air. Oke, jangan terbalik ya. Nah, ini hampir sama. Bu Intan bahas sekali lagi supaya kalian lebih paham. Jadi Bu Intan bikin 2 slide, tapi overall ini sama. Kalau kalian slideshow, pasti ada suaranya Bu Intan. Ya. Bentar, Bu Intan klik supaya nggak ada suaranya Bu Intan. Nah, jadi asam tadi senyawa yang melepaskan H+ di dalam air. Basa senyawa yang melepaskan OH- di dalam air. Kalian udah ngerti ya ini? Jadi kelemahannya hanya berlaku dalam larutan air saja. Ini ada beberapa rumus yang bisa kalian pahami ya. Mungkin saat kalian senggang nanti kalian bisa baca ya, atau paling tidak sebenarnya tidak perlu kalian hafalkan, tapi hanya paham dan tahu saja. Kalau HCl itu adalah nama asamnya klorida. HCl klorida. HCl itu berasal dari persamaan H+ plus Cl-. Nah, terus ada lagi contoh asam HNO3. Ini asam nitrat. HNO3 persamaannya adalah H+ plus NO3-. H2SO4 asam sulfat. H2SO4 berasal dari persamaan 2H+ plus SO4 2-. Itu asam sulfat. Sulfat itu SO4, H2SO4. H2C2O4 asam oksalat. Ini juga berasal dari persamaan 2H+ plus C2O4 2-. Nah, KOH kalium hidroksida, K+ plus OH, nah, OH- ya, BaOH2 barium hidroksida. Nah, Ba kan barium. Barium hidroksida berasal dari Ba2+ plus 2 OH-. MgOH2 magnesium hidroksida, ya, magnesium Mg berasal dari persamaan Mg2+ plus 2 OH-. Nah, dari situ bisa dimengerti kalau rumus asam pastinya dia ada H+, dan kalau basa pasti ada melepaskan OH-. Kita beralih ke teori Bronsted-Lowry. Sedikit berbeda, namun masih ada keterkaitan. Ya, kalau tadi Arrhenius kelemahannya ada di dalam air, ya kan, hanya berada di dalam larutan air. Kalau Bronsted-Lowry, air dapat bersifat asam atau basa, jadi bersifat amfoter. Jadi menurut teori Bronsted-Lowry, asam senyawa yang dapat memberikan proton H+. Ya, kalau memberikan itu kan donor, ya kan, donor proton, donor H+. Protonnya berupa H+. Kalau basa, sebaliknya senyawa yang dapat menerima,
ya, menerima proton H+. Jadi akseptor proton. Jadi kalau asam itu donor ya, memberikan, kalau basa itu penerima donor. Jadi yang menerima, akseptor ya namanya, yang menerima, akseptor proton. Reaksi tanpa pelarut air ini Bu Intan contohkan. Jadi kalau tadi Arrhenius tadi menggunakan air ya, tapi kalau Bronsted-Lowry dia ada reaksi yang tanpa pelarut air, ada reaksi dengan pelarut air. Jadi ini lebih canggih lagi, agak lebih berkembang ya. Jadi kalau reaksi tanpa pelarut air, Bu Intan contohkan di sini HCl plus NH3 ya, dari persamaan menjadi persamaan NH4+, kan ditambah ya NH4+ plus Cl- ya kan, menjadi NH4Cl. Yang HCl ini asam, yang NH3 ini basa. Ini reaksi yang tanpa pelarut air. Nah, kalau ada airnya pasti ada apa? H2O, karena air merupakan H2O. Maka dari itu kita tambahkan reaksinya dengan air. HCl plus H2O, air kan, menjadi H3O plus Cl-. Jadi HCl-nya asam, H2O-nya basa. Gitu. Jadi ada perbedaan ya. Jadi kalau di teori Bronsted-Lowry, dia ada reaksi yang tanpa pelarut dan ada reaksi yang menggunakan pelarut air. Jadi ada H2O-nya. Contoh reaksi dengan pelarut air yang kedua ada NH4OH plus H2O. Ini menjadi NH4OH2 plus OH-. NH4OH-nya berupa basa, air H2O-nya berupa asam. Kenapa ini berbeda? Karena di sini tergantung dari pasangannya, pasangan HCl dan NH4OH. Kalau sudah ada OH, di sini H2O-nya menjadi asam. Nanti akan Bu Intan bahas ya. Akan Bu Intan bahas kenapa ada pendonor ya, kaitannya adalah asam memberikan atau mendonorkan proton dan basa yang menerima proton. Jadi Pak Bronsted-Lowry ini ilmuwan dari Denmark lebih lebih berkembang lagi. Yang awalnya hanya larutan, Arrhenius hanya larutan, ini dia lebih bisa ke 2 tanpa pelarut dan menggunakan pelarut. Ini hampir sama, tidak Bu Intan contohkan ya, karena hampir sama. Bu Intan lewati, kalian bisa mengamati sendiri untuk asam dan basa. Sekarang, ini harusnya asam ya, konsep asam basa Bronsted, masih ke Bronsted-Lowry. Kalau kalian mengamati di sini, ya, pengertiannya dulu deh. Sorry, suaranya Bu Intan masih masuk ya. Nah, kita masuk ke asam konjugasi dan basa konjugasi. Sebelum masuk ke persamaan, kalian baca dulu pengertiannya dulu. Asam konjugasi itu asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton. Sedangkan basa konjugasi adalah basa yang terbentuk dari asam yang, sebentar. Basa konjugasi adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton. Jadi kalau asam konjugasi itu yang menerima, sedangkan basa konjugasi adalah dari asam yang melepaskan proton. Berbeda dari asam dan basa. Tadi kalau asam kan dia mendonorkan, ya kan? Kalau basa menerima, ya kan? Kalau asam konjugasi itu asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton. Jadi basa yang dapat donor proton. Itu namanya asam konjugasi. Kalau basa konjugasi dari asam yang melepaskan
proton. Jadi yang melepaskan berarti kalau menerima kan menerima donor. Kalau asam yang melepaskan berarti yang mendonorkan. Berarti basa konjugasi adalah berasal dari asam pendonor. Kalau asam konjugasi berasal dari basa yang dapat donor. Coba kalian lihat persamaan berikut ini. Ya, di sini ada NH3. Yang biru dulu kalian amati, yang warna biru ya. NH3 ini adalah asam. Ya kan? Nah, asam di sini ya, kemudian menjadi NH2-. Asam, kalian lihat yang warna biru, asam NH3 menjadi NH2-, menjadi basa konjugasi. Artinya adalah basa yang terbentuk, ya, basa konjugasi adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton. Bu Intan ulangi, NH3 ini kenapa kok jadi basa konjugasi, Bu? Karena asam di sini basa konjugasi karena di sini dia melepaskan, basa konjugasinya melepaskan. Kan NH3 jadi NH2- kan berkurang kan? Yang awalnya asamnya dia NH-nya ada 3, berkurang jadi 2. Berarti melepaskan. Nah, karena melepaskan itu tadi, asam yang melepaskan, jadi menjadi basa konjugasi. Berbeda dengan NH3, jadi NH4. H-nya gimana? Nambah kan ya? H3 jadi H4. Jadi nambah. Berarti disebut asam konjugasi. Kenapa? Berasal dari basa yang menerima. Ya, dia dapat. Karena lebih nambah ini tadi kan dapat kan berarti. Nambah kan kalau misalnya kita dapat uang 100 ditambah 100 lagi di donor 100 lagi ya kan. Menambah dan menerima 100 lagi berarti 200. Nah, sama semacam ini NH3 jadi NH4. Hanya jadi tambah. Otomatis kalau tambah berarti dia menerima proton. Itu artinya basa yang menerima proton disebut sebagai asam konjugasi. Sehingga dilihat dulu hanya apakah berkurang, di sini berkurang, berarti kalau berkurang di sini dia berarti melepaskan, tapi kalau di sini nambah, berarti dia dapat atau menerima proton. Ya, menerima H. Jadi yang dilihat adalah H-nya. Ya, apakah berkurang atau bertambah. Kalau dia tambah, berarti menjadi asam konjugasi. Tapi kalau dia berkurang, ya hanya protonnya menjadi melepas atau berkurang, dia menjadi basa konjugasi. Semoga sampai sini sudah paham ya. Jadi intinya, Bu Intan ulangi, lihat dahulu hanya apakah hanya bertambah ataukah hanya berkurang. Oke, Bu Intan lanjutkan. Nah, ini contohnya. Sorry, atas lagi ya. Nah, ini contohnya. Ada asam dan ada basa. Kalau kalian lihat HCl. Ya. Proton H+ tambah Cl-. Ya, menjadi basa konjugasi. H2O, H+ plus OH-. Ya, berarti dia masuk ke basa konjugasi. NH3 H+ plus NH2-. Berarti kan jadi nambah nih, berarti dia termasuk basa konjugasi. Begitu juga basa S2-. Proton H plus HS, ya kan? Berarti dia asam konjugasi. H2O, H plus H3O. Berarti dia berkurang ya, dari kan awalnya 3, ternyata menjadi H2O berarti asam konjugasi. Ini NH plus NH4 ternyata berkurang dari 4 jadi 3. Berarti dia melepaskan, ya kan? Melepaskan proton berarti dia termasuk ke asam konjugasi. So, kalau basa itu dia biasanya nambah atau mendapatkan proton, tapi kalau asam konjugasi adalah, lihat, awalnya H3O jadi H2O, ya kan? Hanya jadi 2. Yang awalnya 3
hanya menjadi 2. Berarti berkurang, sehingga asam konjugasi itu adalah melepaskan dia, melepaskan proton atau H-nya. Nah, ini ada pasangan asam dan basa konjugasi. Ini hampir sama konsepnya, hanya Bu Intan ambil dari materi yang berbeda. Kalau kalian lihat, sorry, di atasnya tadi ya. Nah, HCl plus H2O, ya, H3O plus Cl min. Kan HCl, HCl-nya hanya hilang, tinggal Cl min. Ya, terus H2O jadi H3O. Berarti dia kalau HCl menjadi Cl- berarti melepaskan, berarti dari asam menjadi basa konjugasi. Begitu juga kalau H2O jadi H3O kan berarti menerima nih. Dari yang 2, awalnya 2 jadi H3. Berarti menerima. Menerima berarti dia asam konjugasi. Begitu, pasangan asam basa konjugasi, asam 1 dan basa 2, dan basa 1, asam 2 ini seperti contoh di atas. Ya. Kalau kalian amati demikian. Nah, ada soal NH3 plus H2O nih, contoh soal. Kalian lihat di sini, manakah yang asam konjugasi dan manakah basa konjugasi? Nah, kalau kalian amati hampir sama dengan soal di atas tadi. Kalau asam konjugasi kan tadi berasal dari yang awalnya hanya melepas, ya kan? H3 jadi OH min. Berarti kan berkurang nih OH-nya. Berarti dia melepaskan. Berarti kalau melepaskan menjadi asam menjadi basa konjugasi. Kalau H2O ya, basa menjadi NH4+. Berarti kan hanya tambah nih. Ya. Dapat atau menerima sehingga menjadi basanya menjadi asam konjugasi. Pasangan asam dan konjugasi. Ini dapat kalian lihat ada jawabannya. Ini sepertinya waktu kita ada reminder ya di dalam sistemnya Zoom Bu Intan ada reminder, mungkin tidak terlalu lama lagi. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan sebelum Bu Intan akhiri pertemuan kita, karena kita, tapi nggak apa-apa, andai kata nanti kita ingin ketemu lagi, kita bikin room baru ya, kayak dulu ya, kita bikin room baru terus sambil ngobrol. Oh iya, di forum diskusi ada pertanyaan, 2 pertanyaan yang mungkin bisa kalian isi. Bu Intan mulai gradingnya mulai jam 7.30 tadi sampai pukul 9. Jadi ini mungkin sudah bisa, tapi hanya jadi penilaian Bu Intan itu sesuai sistem. Dilepas dari itu mungkin grade-nya nggak bisa masuk, tapi tetap Bu Intan nilai. Gitu ya. Sehingga Bu Intan harapkan kalian tetap di dalam learning aktif juga, karena penilaian, absensi, semuanya ada di learning. Meskipun sebenarnya kita bisa ketemu lewat via Zoom. Any question? Ada yang ditanyakan? Silahkan teman-teman semuanya. Atau ada yang belum paham? Bisa kita share di sini. Arif, mau tanya? Bu, kemarin tuh salah satu teman kita ada yang PT saya, Bu. Sebentar, Rif. Suaranya kurang keras sedikit. Bisa di... Bentar, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Sudah. Silahkan, Rif. Kemarin teman kita, Bu, ada yang nge-PC saya, Bu. Iya, silahkan. Dia masih bingung untuk apa? Masalah pereaksian loh, Bu. Reaksi, Ya bingung antara bisa mengalami oksidasi, reduksi itu loh, Bu. Bagaimana? Soalnya dia selama SMA belum mempelajari pereaksian tersebut, Bu. Redoks ya berarti ya? Oksidasi dan reduksi. Berarti redoks itu kita pertemuan ke
ada pertemuan kita, Arif dan teman-teman, pertemuan kita yang khusus membahas redox. Tapi tidak hari ini. Sebenarnya itu masuk ke ranahnya setelah UTS. Ya, jadi setelah UTS, setelah praktikum. Dan ada praktikumnya redox itu. Lebih jelasnya lagi, Bu Intan ajak kalian praktikum sekalian tahu reaksi redox itu seperti apa. Reduksi dan oksidasi. Kalau teori asam basa ini mungkin masih belum ke ranahnya redox, karena redox lebih complicated, lebih masuk ke dalam rumus, ya kan? Tapi Bu Intan bisa menggambarkan, jadi ada reaksi, ada dua reaksi, reduksi dan oksidasi. Di situ ada oksidanya ya, ada O2, ada pengembangannya, yaitu berupa proses mekanisme dari oksidasi dalam penelitian praktikum kita. Tapi Bu Intan mau memberikan kalian gambaran, mungkin belum bisa ini, Bu Intan siapkan slide-nya dulu. Atau begini ya, Arif. Setelah ini, Bu Intan share reaksi redox di dalam sistem e-learning supaya lebih lebih mengerti dan lebih paham. Nah, hanya ada satu waktu kita membahas redox saja. Jadi khusus untuk redox. Gimana, Rif? Apakah mau sekarang Bu Intan share atau karena kita ranahnya sekarang belum ke arah redox, kita masuk ke ranahnya. Kan itu Bu, maksudnya reaksi itu loh Bu, seumpama HNO3 kenapa kok bisa menjadi NO2+ gitu loh Bu. Oh, berarti ini teman-teman ada, sebentar Bu Intan tanya, ada yang dari bukan bidang IPA dulu SMA-nya? Saya, Bu. Ada berapa anak nih? Saya Bu, Saya Surga. Oh, oke. Saya Bu. Ya, Bu. Oke, iya ada beberapa ya berarti ya. Iya. Kalian berarti, tapi kimia pernah menerima SMA kelas 1? Itu Bu. Bu, kelas Ya, 1 ganti saja, waktu itu, 1 Bu. tahun. Kelas 1 SMA? Belum ya? Gurunya SMA cuma kelas ganti, 1 Bu. aja, terus hanya ke jurusan. Oh, Terus gitu. PSG itu ya ke jurusan Bu, nggak ada. Oh, ke jurusan ya. Oke, ya, ya. Bisa Bu Intan pahami. Sehingga memang kita harus start awal lagi tentang semacam ini ya, semacam ini. Contoh, Bu Intan share screen ya. Share screen kembali. Berarti kalian kalau dijelaskan, nah, sebentar. Standar aja di awal. Nah, ini contoh satu ya, HCl. Kalian pernah tahu penamaan tata nama senyawa? Belum ya? Pernah, Belum tahu. Oh, pernah tahu. Pernah. Kalau H itu apa? Sudah tahu ya? Cl itu klor, sudah tahu ya? Udah. Kalau ini udah tahu. Nah, oke Bu Intan pelan-pelan mulai start awal kita. Jadi intinya kita masuk ke persamaan. Persamaan asam dan basa. Ya. Kalau asam itu hubungannya tadi ada ya di awal tadi Bu Intan ulangi lagi. Nah, kalau asam berarti dia melepaskan